Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pari dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang pembelajaran 4, tema 3 untuk kelas 4, subtema 1. Sikap baik apalagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita. Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, ya, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman itu. Lani senang merawat tanaman. Ayo kita bercerita tentang Lani dan adiknya. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Ia seringkali lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang nonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Wah, ya kan? Harus dikasih air dan diberi pupuk. Paling tidak air lah, ya, air paling utama. Diskusikan dengan kelompokmu apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya. Menyiram dan memberi pupuk. Menyiram dan memberi, ya, menyiram setiap hari, sehari 2 kali, ya, dan memberi pupuk. Pupuk saya beri komplit aja. Menyiram pagi dan sore, tiap pagi dan sore, ya, tiap pagi dan sore kan, setiap pagi dan sore hari, ya, dan memberi pupuk seminggu sekali, dan memberi pupuk seminggu sekali. Nah, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Sering lupa menyiram. Ya, kalau memberi pupuk bagaimana? Sering kali lupa untuk menyiramnya dan dia jarang memberi pupuk Pupuk. Makanan. Manakah yang menurutmu lebih baik sikap bijak terhadap tanaman Lani atau adiknya Lani? Ya, untuk tumbuh dengan baik. Tanaman membutuhkan air dan pupuk. Ketika adik Lani dan Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang ia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Tanaman dan dirinya sendiri. Ya. Ketika adik Lani tidak menyiram tanaman, siapa saja yang ia rugikan? Tanaman dan dirinya sendiri. Tanamannya akan layu, ya, yang dirugikan dirinya sendiri. Juga orang lain, ya, yang seharusnya mendapat manfaat oksigen jadi karena layu berkurang. Ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah ia sudah melaksanakan kewajibannya? Belum. Ya, menanam wajib merawat. Ya, menanam itu wajib merawat. Ya, paling tidak dikasih air lah. Kalau pupuk sering-sering lupa, jarang-jarang enggak apa-apa. Air yang enggak boleh. Ya, telat. Ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah. Ya, karena sudah memenuhi kebutuhan tanaman. Sudah memenuhi, ya, kebutuhan tanaman. Sehingga bisa tumbuh dengan baik.
dengan baik. Oke, mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Ya, mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Untuk mendapatkan, ya, karena tanaman yang subur menyediakan kita banyak manfaat. Ya, paling tidak kita mendapat oksigennya. Minimal ya, paling tidak itu kita mendapat oksigen. Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Agar tanaman bisa hidup dengan layak. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita bernapas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Ya, banyak yang mati. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa harus merawatnya dengan baik? Ya, agar bisa memberikan manfaat secara maksimum. Memberi manfaat sebesar-besarnya. Sudah manfaat keindahannya, manfaat oksigennya, manfaat kesejukannya, mungkin bisa kita makan juga. Ya. Berdasarkan gambar di atas diskusikan, ini menyiram, ini membakar tanaman, dan ini menanam. Ya. Apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A menyiram tanaman. Gambar B membakar tanaman. Tanaman dibakar bisa akan membakar seluruh isi hutan. Ya. Dan yang di sini adalah menanam di taman. Ya. Reboisasi penghijauan kota. Ya, terlihat ini adalah di sisi jalan ya, jadi penghijauan kota itu. Apa tindakan tersebut? Apakah tindakan tersebut baik? Ya, kalau ini baik. Ya, ini membuat tanaman tumbuh subur, paling tidak dapat air. Sekali lagi, apakah dampak bagi lingkungan? Nah, akan memberi lingkungan menjadi sejuk, dan segar. Apa dampak bagi orang lain? Orang lain akan mendapatkan manfaat. Oksigen, kesejukan, ya, keindahan, loh banyak masih manfaatnya, keindahan dan kesegaran. Apakah perbuatan pada gambar tersebut melanggar hak orang lain? Tidak. Menyiram tanaman itu tidak, ya, karena ini justru akan membuat orang kan senang, ya, membuat tanaman menjadi mengapa? Karena merawat tanaman itu membuat tanaman lestari. Membuat tanaman bisa lebih bermanfaat, ya, memberikan manfaat sebesar-besarnya. Manfaat yang baik.
memberikan banyak manfaat gitu aja ya. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Iya. Ya, sudah merawat tanaman. Oke, berikutnya gambar B. Ini membakar hutan ini. Apakah tindakan tersebut baik? Tidak. Ya, bisa membakar seluruh isi hutan. Termasuk juga ini makhluk hidup yang lain. Lihat, bukan hanya ini yang dibakar ya, ini banyak yang terbakar. Hutan kalau terbakar, padahal hutan adalah rumah bagi banyak makhluk, banyak hewan, banyak tumbuhan, ya, semuanya ikut terbakar. Apa dampak bagi lingkungan? Merusak. Ya, dan asap juga menyesakkan. Kemudian apakah dampak bagi orang lain? Ya, sesak nafas. Ya. Terus kehilangan mata pencarian juga ya. Pencari rotan itu bisa nggak ada rotan lagi. Mata pencarian. Kemudian apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Iya. Mengapa? Karena sudah merusak hutan. Itu hutan itu bukan hanya satu tanaman loh. Belakang-belakang itu terbakar. Merusak sumber daya hutan. Alam gitu aja. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Tidak. Atau belum? Seharusnya merawat bukan merusak. Bukan merusak. Kemudian apakah sebaiknya dilakukan? Oh, kalau ini sebaiknya dilakukan, kita mencontohnya. Kalau yang ini kita menghindarinya. Atau laporkan saja pada yang berwajib ya. Gambar yang ketiga ini penghijauan kota. Apakah tindakan tersebut baik? Ya, baik. Mengapa? Akan membuat udara di kota semakin sejuk. Udara semakin sejuk dan segar. Dan segar. Apa dampak bagi lingkungan? Dampak bagi lingkungan adalah semakin asri dan indah, sejuk, segar. Dampak bagi orang lain akan senang, mendapat manfaat. Paling tidak oksigennya. Sekarang yang sini, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Tidak. Ya, justru memberikan manfaat. Sampai mana tadi? Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Iya. Dengan menanam di lahan kosong. Ya. Apakah sebaiknya dilakukan? Kita mencontohnya.
ya, menanami daerah-daerah tanah-tanah kosong di sepanjang jalan. Hari, kegiatan pagi hari, kegiatan sore hari, buatlah jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam. Disiplinlah. Senin, pagi hari menyiram, sore hari menyiram. Semua, ya, semua. Kecuali pada Minggu nanti menyiram dan memberi pupuk. Dan menyiram. Ini juga, ya, sekali saja menyiram saja kalau ini. Sekali aja seminggu, sekali isi pupuk ya. Jangan banyak-banyak juga. Segala sesuatu tidak boleh berlebihan, walaupun itu hal yang baik. Ya, beberapa pecahan mudah untuk diingat. Pecahan-pecahan tersebut bisa membantu kita mempermudah melakukan operasi. Pecahan-pecahan tersebut juga mempermudah untuk digambarkan. Misalnya ada 0 apel, setengah apel, 1 apel, ya. Diskusikan dengan temanmu, taksirlah nilai pecahan berikut ini. Letakkan bilangan tersebut pada garis bilangan, amati nilai yang paling dekat, apakah 0, apakah 1, apakah setengah atau 1, ya. Jadi langkah yang harus kita lakukan membuat garis bilangan. Ya, kita buat garis bilangan yang agak panjang. Ya. Agak panjang ini sudah ya. Kemudian setelah garis bilangan kita buat, ya, kita tentukan titik nolnya di sini misalnya. Nolnya di sini adalah 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 7, 8, kurang. Terlalu lebar. Kurang kecil. Segini aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah 1. Ya, di sini adalah 0,1 atau 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10. Nah, 8 ini enaknya ditaruh di mana? Ya, 3/8. Di antara berapa ini? 3/8 berarti di antara ini, kalau 3/8 nilainya kita jadikan 1000, ya, nilai desimalnya, atau dibagi di antara berapa dan berapa 3/8 ini. 3/8 ini enaknya kita jadikan, letakkan pada garis bilangan, amati nilai apakah 0, setengah atau 1. Nilai yang paling dekat apakah 0, setengah, 1. Nanti kita pembulatannya ke 0, setengah atau 1 ya. Di sini nanti kita pembulatannya 0, setengah itu 5/10, 1 nanti angka pembulatannya di sini. Ya, 3/8 ini pada intinya, ya, 10 ini dijadikan 8 bagian. 3/8 ini 10 jadikan 8 bagian. Kurang lebihnya di mana? Ya, kalau 3/8, 10 ini jadikan setengah, itu ini setengah, 1/2. Kalau di sini, ya, 2/2 ini 1/4. Di sini 1/4. Di sini nanti 1/4. Ya, kurang lebih. Di sini 1. Di sini 0. Kemudian masing-masing di sini adalah 1/8, 1/8. Ya, di sini 2/8, di sini 3/8. Ya, 3/8 dekat-dekat dengan 4/10 daerah sini. Daerahnya saja yang penting. 3/8 daerah sini. Ya, daerah sini. 3/8. Di antara hampir dekat 4/10 lah. Ya. 3/8 dengan 4/10 besar mana? Di sini 30, di sini 24. Lebih besar 3/8. Ya. Lebih besar 4/10.
lebih besar 4/10. Jadi 3,8 kurang lebih di sinilah. Nah, di sini 3/8. Ya. Karena 4/10 lebih besar daripada ini 24 ini 30. Sebentar. 10 kali 3 30, 8 kali 4 32 ini 32. 32, 8 32 di sini 30. 32 lebih besar. Jadi benar. Kurang lebih di sinilah 3/8. Ya. 3/8 kurang lebih situ. Jadi jelas 3/8 lebih dekat ke lah di sini padahal ini setengah. 5/10 ini setengah. Ini 1/2. Jadi nanti aja enggak ada di sini. Ya. Di sini jelas 3/8 lebih dekat pada setengah. Ya, 3/8 ya lebih dekat. Letakkan bilangan tersebut pada garis bilangan, amati nilai yang paling dekat dengan 0. Ini paling dekat dengan setengah. Dengan 1/2. Posisi setengah di sini. Ya. Kemudian kita akan gambar yang kedua pakai warna biru, 1/10. Nah, 1/10 jelas di sini, ya. Di sini lebih dekat ke 0. Ya, 1/10 paling dekat dengan 0. Dengan 0. Ya. Kemudian ini akan kita kerjakan pakai coklat. 15/16. Ya. Kalau 1/8 ya 15/16 ini 1/4. Di sini setengah ya. Setengah ini 1/4, ini bukan 1/4, 3/4. 3/4 ini 1 ya. 3/4 ini kalau kita kalikan 4, ini akan menjadi 15/16. Kalikan 4, 20/16. Dikalikan 4 ya. 12/16. Ini sama dengan 12/16. Ya. 3/4. Ya. Padahal ini adalah 15/16. Kurang lebih di sinilah. Kurang lebih di sini. Jadi kita kurang lebih aja. Kurang lebih di sini. Ya, kalau kita kasih garis bilangan, kita ikutkan sama yang ini. Ya. Di atasnya 3/4 di sini ada, kalau di sini adalah 12/16 ya. Di tengahnya kalau dijadikan 16 ini kan 16/16 ya. 15/16 kurang lebih di sini. Ya, anggap saja di sini. Nah, ini di sebelah kanan apa kirinya 9/10. Kita tulis saja 15/16 ya, dibanding 9/10. Kalau di sini cuman kalau mau dibandingkan, ini mau dekat dengan setengah atau 1, jelas lebih dekat ke 1 ya. Ya. Ini adalah 150 ya. Ini adalah 9 kali 16. Kita pakai kalkulator coba ya biar cepat. 9 kali 16 ini sama dengan 144. 144 144 lebih kecil, 9/10 lebih kecil. Jadi posisinya bukan di sini juga, di sini. Sini. Ya, bukan di sini. Jadi kurang lebih di sini. Dan itu jelas sangat dekat dengan 1. Sangat dekat dengan 1. Jadi 15/16 itu paling dekat dengan 1. Oke ya. Apa yang bisa kamu simpulkan untuk melakukan penaksiran pecahan? Jika pembilang mendekati setengah dari penyebut, ya tunjukkan 3/8 dengan garis bilangan. Di sini ada 1/8 sampai 8/8. Ya. Jika pembilang mendekati setengah dari penyebut, tunjukkan pecahan 3/8. 3/8 ada di sini. Di sini 8/8, di sini adalah 2/8, di sini 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. Ya. 7/8, di sini 3/8.
Ya. Nah, di sini kita lihat setengah dari penyebut adalah 4. Di sini setengahnya. Penyebutnya kan 8. Setengah dari penyebut ini kan 4. Ya. Nah, 3 ini lebih kecil dari setengah dari penyebut. Maka kita pembulatannya ke bawah. Ya. Perhatikan pecahan setengah ya, atau 4 setengah, atau ini 4/8. 4/8. Jadi pecahan 3/8 mendekati ini, mendekati setengah. Ya, jadi kalau kita ada 3 titik yang kita gunakan untuk pendekatan, jadi titik 1/8, titik setengah, ya, 4/8 dan 8/8, ya, ini akan lebih mendekati 4/8, ya, lebih mendekati 4/8 atau lebih mendekati nilai setengah. 1/2, 3/8 itu mendekati setengah. Ya. Sekali lagi, apa yang bisa kamu simpulkan untuk melakukan penaksiran pecahan jika pembilang ya mendekati setengah dari penyebut? Tunjukkan dengan garis bilangan. Perhatikan setengah adalah pecahan 4/8, jadi 3/8 kita bulatkan paling dekat ke sini. Daripada ke sini ada 2 langkah toh, 1, 2. Kalau ke sini kan cuma 1 langkah. Ini 2 langkah. Jadi kita bulatkannya ke sini. Ke langkah yang biru, cuma 1 langkah. Nah, gitu aja. Sekarang, jika pembilang terlalu jauh kurangnya dari setengah penyebut, ya, di sini setengah ini adalah kalau kita jadikan 1/10-an, di situ setengah adalah 5/10, 5/10. Ya, 5/10 itu setengah. Padahal 1/10 posisinya di sini, 1/10 posisinya terlalu jauh. Ya, ini akan mendekati. Perhatikan pecahan setengah. Ya, pecahan setengah sama dengan 5/10. Jadi pecahan 1/10 mendekati 0. Lebih ini cuma 1 langkah aja. Mendekati 0. Oke. Ya, kita lihat. Jika pembilang terlalu jauh, selebihnya dari setengah penyebut, ya, tunjukkan pecahan 14/10. Ini kalau per 10 ini kita jadikan ini jadi 5/10, 5/10, 5/10 posisi di sini. Kalau 14/10 ya di sini lebih besar ini. Mungkin salah ketik ini ya. Salah ketik kalau 14/10. Di sini enggak nyukupi. Di sini aja 10/10. Mungkin salah ketik 4/10 ini. Ya, saya anggap salah ketik aja ya. Harusnya 4/10. Ya, kalau enggak cukup ini. Ya. Nah, 4/10 ini posisinya di sini. Ini 5/10, 4/10 posisinya agak mendekati 5. Ini kalau dijadikan 5, 1, 2, 3, 4, ini ke 5, berarti 4/10 posisi di sini. Nah, dan ini 1 langkah mendekati setengah. Ya. Perhatikan pecahan setengah atau setengah sama dengan 5/10. 10 apa 16 ini? 10 toh? 10. Nah, di sini 16, di sini 10. Wah, ini salah ketiknya di situ. Ya. Kalau ini per 16, ya, diinginkan per 16, jadi kita nggak salah ketik, tapi bawah yang salah ketik. Mana ini yang salah ketik, atas atau bawah? Ya. Kalau dianggap bawah yang salah ketik berarti gini. Ya, ini jadikan per 16. Ini 16/16. 16/16. Berarti ini adalah 8/16. Ya, kalau pecahan 14/16 kurang lebih di sini. Di sini kan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Mungkin 14 di daerah sini. 14/16. Jelas mendekati 1. Ya. Setengah adalah 8/16. Nah, ini adalah 14, lebih mendekati 16/16. Ya, hanya 2 langkah. 1, 2. Ya. 14/16 akan mendekati 1. Mendekati 16/16 sama dengan 1. Sekarang latihan. Taksirlah nilai pecahan yang mendekati pecahan ini. Buktikan hasilnya dengan garis bilangan. Mulailah menaksir nilai pecahan. Ya. Jadi, wah, ini kita mulai dari 2/6. 2/6 ya, kita akan kerjakan ya. Di sini adalah mulai dari 0 sampai 6/6. Ya,
Di tengah-tengahnya ada 3/6. 3/6. Di sini 1/6, ini 2/6. 1/6, di sini 2/6. Maka 2/6 ini lebih mendekati nilai berapa? Lebih mendekati nilai 2/6, lebih mendekati 3/6. 3/6 ini adalah setengah. Jadi nilai pendekatan dari 2/6 adalah setengah. Ya. Oke. Biar di sini ini pendekatannya di atas saja ya. Ini mendekati nilai setengah. Ya, biar kita. Sekarang 4/16. 4/16 saya akan kerjakan pakai warna hijau. 4/16. Di sini kita baginya dari 0 sampai 16. 16/16. 1 itu 16/16. Ya. Di sini tengah-tengahnya adalah 8/16. Di sini adalah 4. Ini kita bagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3. Ya. Sebentar. 8 berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang ke-8. 4, 1, 2, 3, 4. 4/16 di sini. 4/16. Nah, lebih dekat mana? Nah, kita lihat. Ke sini berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Ke sini 1, 2, 3, 4. Tepat di tengah-tengah. Ya, tapi secara aturan tadi ya, kalau di sini kurang dari 5 ya, kita ikutkan yang ke bawah. Ya. Kalau di sini ada 2 titik seperti ini, kita biasanya ikut yang atas, ya. Secara aturan kalau lebih dari separuh itu ikut yang atas. Maaf. Kalau lebih dari separuh kita ikut yang atas. Jadi di sini kita taksir dia akan mendekati 8/16 atau setengah juga. Ya. Sekarang 7/12. Kalau 7/12 akan saya kerjakan pakai warna ungu. Ya. Ya, ini kita bagi menjadi 12 bagian. Dari 0 sampai 12. Ya. Di sini tengah-tengahnya berarti 6/12. Ya. Padahal di sini 7/12. 7/12 ya kurang lebih di sini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7/12 di sini. Jelas akan lebih mendekati setengah. Ya. Jelas akan mendekati setengah. Jadi ini nilai pendekatan 7/12 juga setengah. 6/16 kita pakai yang ini aja. 6/16 di sini 4, 5, 6. Ya, kita bisa pakai yang ini. Ya. 6/16 kita bisa pakai ini. Ini 4/15, 5/16 di sini 6/16. Pasti di sini mendekati 2 langkah ya, mendekati setengah. Jadi di sini juga mendekati setengah. Ya. Sekarang 2/15 kita bikin garis baru lagi. Ini beda sendiri. 2/15 tentu saja ada 15 segmen dari 0 sampai 15/15. Nah, kalau 15 ini ganjil. Tengah-tengahnya adalah berapa? 15 bagi 2. 7,5. 7,5/15. Nah, enak ini ya, 7,5. Ya, kita lihat di sini akarnya berapa? 2/15. Di sini banget ya. Di sini 7, di sini 2/15 bisa kita tebak. Ya, kita taksir pasti lebih mendekati 0. Ya, lebih mendekati 0. Jadi ini lebih mendekati 0. 2/15. Ya. Sekarang bilangan acuan. Berapa persen mudah untuk diingat. Bilangan-bilangan tersebut juga mudah untuk dioperasikan ya. Bilangan persen ya. Persen mudah diingat dan bilangan tersebut juga mudah dioperasikan. Bilangan-bilangan persen bisa kita jadikan acuan, kita membulatkan. Di sini persen, 50% itu adalah 0,5, 100% adalah 1. Ya. Kalau 25%, 2/4, di sini 25% 1/4 ini jadikan acuan. 75% sekitar 3/4. 100% sekitar 1,1. Ya, kalau kita mau detailkan lagi 10% 0,1, 20% 0,2 ya. Karena persen itu per 100. 70% atau 70% ditulis seperti ini adalah sebenarnya sama dengan 70/100 ya, berarti 0,7. Jadi persen itu harusnya per 100, itu sama dengan per 100. Oke ya.
Siti melakukan survei untuk mengetahui seberapa rajin teman-temannya menyiram tanaman. Berikut data yang Siti dapatkan, banyaknya 11%. Hasil taksiran kalau 11% itu ya mendekati 0. Ya, mendekati ya 11% di daerah sini toh. 11% di daerah sini, lebih mendekati 0. Jadi hasil taksirannya adalah 0. Ya, sering. Ya. Ini 37%, 37% di daerah sini, 37% daerah sini, akan mendekati setengah, ya mendekati setengah. Ya, ini 30, ini 40, 37 kurang lebih di sini akan mendekati setengah. Ya, hasil taksirannya mendekati setengah. Kadang-kadang 23%, akan saya kerjakan pakai biru 23% atau hijau 23%, 23% sekitar sini. 23, ini 30, 23 sekitar sini. Jauh mana ini? Ke sini. Di sini 3, 1, di sini 1, 2. Kalau ke sini 1, 2 tapi lebihnya banyak. Ya, jadi lebih mudah ke sini. Jadi ya hasil taksirannya 0 juga. Ya, jarang 29%. 29% mendekati sini. 29 agak ke sini tapi mendekati kanan. Ya, mendekati kanan. Jadi 29 itu lebih dekat ke setengah. Ya, kalau kita taksir ya mendekati setengah. Nah, total kan 100% ya, setengah tambah setengah kan 100%. Setengah tambah setengah sama dengan 1. Jadi total taksiran ya 1 bagian atau 100%. 1 ini kan sama dengan 100%. Ya, begitu memang sifatnya taksiran ya. Kalau sedikit sekali dianggap 0, dianggap tidak ada taksiran. Ayo berdiskusi. Lihat kembali pertanyaanmu. Kamu akan memilih dan mengelompokkan pertanyaanmu berdasarkan kriteria berikut. Ya, pertanyaan yang baik itu adalah sesuai dengan topik. Jawabannya bukan iya dan tidak, tetapi jawabannya itu ada mengapa, ada opini di situ, ada pendapat. Ya, bukan hanya iya atau tidak. Ya, menggali lebih banyak informasi lah, ini kuncinya. Jadi pertanyaannya mengapa. Nah, seperti mengapa itu banyak opini. Kalau apakah iya dan tidak itu itu. Diawali dengan apa, siapa, mana, kapan, mengapa dan bagaimana. Nah, itu pertanyaan bagus. Ya. Mengapa ini agak susah dijawab ya, mengapa. Pertanyaan fokus tepat sasaran. Jangan bias atau jangan enggak tepat sasaran. Ya. Nah, pertanyaannya nanti bisa diartikan lain, jangan sampai seperti itu. Bahasa yang benar, ya. Bahasa yang benar artinya bahasa yang baku. Untuk tujuan baku, tapi untuk tujuan non formal bisa pakai bahasa non formal. Jadi lihat-lihat kita kesempatannya di mana. Ya, kalau kita bahasa tulis yang resmi kita pakai bahasa baku. Antar pertanyaan berkesinambungan, jangan loncat kemana ke sana ke sini enggak, tapi runtut enak gitu. Jadi kita persiapkan dengan baik, ya berkesinambungan. Ya, mintalah pendapat temanmu, diskusikan dengan gurumu, ya nilai-nilai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sudahkah kita merawat tanaman dengan baik? Ya, paling tidak merawat tanaman dengan baik, disiram setiap hari. Oke, kegiatan bersama orang tua. Sampaikan kepada orang tuamu pentingnya merawat tanaman. Sampaikan juga tabel rencanamu untuk merawat tanaman. Ya, minimal menyiram tiap hari. Menyiram tanaman tiap hari. Kalau pupuk jarang-jarang dikasih, tidak apa-apa, nggak mati. Kalau kurang pupuk, tapi ya hidupnya kurang subur. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.